Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang surat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risnawati dan di sini saya tidak sendirian, tentunya saya bersama teman-teman saya. Ada Syadam Fauzan, Tito Khairil Anas, dan juga Satria Ihsan Nadin Giandi. Baik, langsung saja. Di sini penyampaian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu surat? Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa pemberitahuan, laporan, pernyataan, perintah, permintaan, dan sebagainya dari satu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi surat. Fungsi surat terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada alat komunikasi, yang berarti menyampaikan bahan komunikasi yang berupa berita, laporan, dan lain-lain. Fungsi yang kedua, ada alat bukti tertulis. Bukti tertulis nyata sah yang mempunyai kekuatan hukum. Fungsi surat yang ketiga, yaitu ada alat bukti historis, yang berarti menggali informasi tentang masa lalu. Yang keempat, ada alat pengingat, yang berarti mengetahui surat yang sudah diterima dan dikirimkan. Selanjutnya ada syarat surat. Syarat surat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada surat harus disusun dengan teknik penyusunan yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit karena dapat menguntungkan kedua pihak. Yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat berdasarkan isi. Jenis-jenis surat berdasarkan isi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada surat pribadi. Yang kedua, ada surat resmi. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi digunakan untuk menyampaikan informasi untuk keluarga dan kerabat terdekat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak menggunakan bagian surat yang resmi, format bebas. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa resmi. Selanjutnya yang kedua, ada surat resmi. Surat resmi digunakan untuk kepentingan resmi. Contohnya, ada surat dinas, surat niaga, surat lamaran kerja, dan lain-lain. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri surat resmi ialah pertama, menggunakan bagian surat yang lengkap, menggunakan format surat yang memiliki aturan, dan menggunakan bahasa resmi. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat berdasarkan wujud fisik, yaitu ada kartu pos, email, dan juga faksmil. Bisa dilihat ya gambarnya nanti. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat berdasarkan cara pengirimannya. Surat elektronik. Contohnya ada surat biasa, surat kilat, dan juga surat khusus. Terima kasih. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Ihsan Nadin Giandi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang jenis-jenis surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Jenis-jenis surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya ini dibagi 4. Yang pertama itu ada surat sangat rahasia, kemudian ada surat rahasia, lalu surat konfidental, dan surat biasa. Untuk surat sangat rahasia, biasanya berisi dokumen penting yang berkaitan dengan kerahasiaan atau keamanan suatu negara. Jenis surat ini dikirim dengan menggunakan 3 buah sampul. Sampul pertama dituliskan kode SR, yaitu singkatan dari sangat rahasia. Lalu pada sampul kedua dituliskan kode SRS,
yaitu singkatan dari sangat rahasia sekali, serta diberikan segel untuk membuktikan keutuhan isi surat. Lalu pada sampul ketiga, dibuat dengan sederhana agar tidak menarik perhatian orang lain. Contoh dari surat ini adalah surat dari Kementerian Luar Negeri atau surat keamanan negara. Kemudian untuk surat rahasia, jenis surat ini berisi dokumen ringan yang pesannya hanya pantas diketahui oleh satu atau beberapa orang tertentu yang berkepentingan. Pengiriman surat ini menggunakan dua sampul. Sampul pertama menggunakan kode R atau RS, yaitu singkatan dari rahasia dan rahasia sekali, serta disegel. Sedangkan untuk sampul kedua tidak diberi kode apapun. Untuk surat konfidensial, surat ini hanya layak diketahui oleh beberapa orang yang berwenang. Surat ini memerlukan suatu tindakan kebijakan dari orang yang berwenang. Surat ini tidak memerlukan beberapa sampul dan kode seperti surat rahasia. Kemudian pada tingkatan terakhir ada surat biasa, yaitu surat yang pesannya hanya dapat diketahui oleh orang lain tanpa mengakibatkan kerugian oleh pihak manapun. Kemudian ada jenis-jenis surat berdasarkan jumlah sasaran, yaitu ada surat pengumuman, surat edaran, dan surat pribadi. Untuk surat pengumuman adalah surat yang untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak yang namanya terlalu banyak untuk disebutkan. Kemudian untuk surat edaran, fungsinya itu untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Dan yang terakhir surat pribadi, surat yang hanya ditujukan untuk satu atau beberapa orang. Kemudian untuk bagian-bagian surat, yang pertama itu ada kepala surat. Kepala surat berfungsi sebagai identitas dari mana surat itu dibuat, siapa yang mengirim, dan bisa juga digunakan sebagai alat promosi khususnya untuk surat niaga. Kemudian ada aturan baku kepala surat. Yang pertama itu harus tercantum nama lembaga, alamat lembaga, dan nama kota di mana lembaga itu berada. Kemudian dicantumkan juga logo atau lambang lembaga. Lalu ada nomor telepon, fax, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh dibuat terlalu besar agar tidak mengganggu keindahan surat. Dan yang keempat, penulisan organisasi induk tidak boleh lebih besar dari nama organisasi yang membuat surat. Kemudian ada contoh dari kepala surat. Yang pertama itu ada logonya, kemudian ada nama organisasi, Universitas Indraprasta PGRI, kemudian ada alamat lengkapnya, Jalan Nangka sampai Jakarta Selatan, kemudian ada nomor telepon dan faksmal, dan yang terakhir ada alamat email. Kemudian bagian-bagian surat yang kedua adalah tanggal surat. Untuk cara penulisannya yang pertama, menggunakan kertas surat yang sudah berkop, maka tidak usah menuliskan nama kota. Yang kedua, jika penulisan tanggal surat menggunakan kertas tanpa kop surat, maka nama kota dapat dituliskan. Dan yang ketiga, ditulis berdasarkan kaidah bahasa sesuai dengan bahasa yang ditulis pada surat tersebut. Yang keempat, ditulis lengkap, tidak disingkat. Dan yang terakhir, di belakang tahun tidak disertai tanda titik. Kemudian ada penulisan tanggal surat yang benar dan tidak benar. Di sini bisa dilihat yang benar dan tidak benarnya. Lalu untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai bagian-bagian surat. Yang ketiga itu ada nomor surat. Nomor surat ditulis sejak nomor 1 sampai surat yang dikeluarkan pada hari ini diklasifikasikan menurut kode tertentu yang berlaku di sebuah instansi. Fungsi nomor surat ini ada 5. Yang pertama, memudahkan pengaturan surat, terutama dalam penyimpanan dan penemuan kembali surat. Yang kedua, memudahkan mengetahui perihal atau isi surat. Yang ketiga, mengetahui jumlah surat keluar dalam periode tertentu. Yang keempat, memudahkan penunjukan waktu surat tersebut dikeluarkan. Yang kelima, memudahkan mencari surat itu jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, yang berikut adalah contoh nomor surat. Itu ada 177 garis miring SK garis miring 4
2017. 177 ini merupakan nomor surat keluar, SK itu kode intern perihal surat, 4 merupakan bulan pembuatan surat, 2017 merupakan tahun pembuatan surat. Lalu yang keempat ada lampiran. Lampiran adalah berkas yang disertakan bersama surat yang dikirimkan. Jika kita menerima surat disebutkan lampiran beserta jumlahnya, maka harus dicek kebenarannya. Penulisan kata lampiran juga ditulis utuh dan tidak disingkat dengan kata lam. Lalu yang kelima ada hal atau perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan keterangan tentang isi surat secara keseluruhan. Cara penulisan perihal berbeda untuk setiap bentuk surat. Bisa diletakkan di bawah lampiran, atau di setelah alamat. Yang keenam ada aturan dalam menulis alamat surat. Ini masuk ke bagian alamat surat. Yang pertama itu alamat yang dituju diawali dengan yang terhormat, diikuti tanda titik. Lalu yang kedua, penulisan nama orang yang dituju diawali dengan mencantumkan sapaan bapak, ibu, atau saudara. Namun, jika nama orang tersebut mempunyai gelar akademik seperti profesor, doktor, sarjana hukum, dan sebagainya, kata sapaan bapak, ibu, atau saudara tidak digunakan. Yang ketiga, dalam penulisan kata jalan tidak disingkat. Yang keempat, penggunaan bentuk di tempat dalam penulisan alamat tidak tepat karena kata-kata tersebut justru menunjukkan semua tempat di dunia ini, sehingga surat menjadi tidak konkret, kurang logis, dan kurang etis. Bentuk di tempat bisa digantikan dengan di rumah, di kantor, di Bandung, dan sebagainya. Dengan cara tersebut, maka nama tempat tersebut menjadi jelas dan menjadi konkret. Lalu ada penulisan alamat surat dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, yang terhormat Bapak Wiratama. Alamatnya di Jalan Amarta, Gang Kresna nomor 14, RT 10, RW 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang kedua, ada contoh penulisan alamat yang diikuti dengan gelar akademik. Jadinya, yang terhormat Gibran Darmasena, Sarjana Pendidikan, yang beralamatkan di Jalan Pemuda, nomor 68, Gubeng, Surabaya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdan Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Saudara Tito. Masih pada bagian-bagian surat. Di sini ada salam pembuka. Salam pembuka bersifat tidak wajib, namun ini dilakukan agar pada pembuka pembicaraan dapat dilakukan dengan adab dan sopan. Kemudian, dalam penulisannya, salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Seperti yang bisa dilihat dalam contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat, selamat pagi, itu semua ditulis dengan awal huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Bagian selanjutnya ada isi. Isi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi surat, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama pembuka. Pembuka merupakan bagian surat yang berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pengirim atau penulis surat. Seperti yang bisa dilihat dalam contoh, yaitu dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun ini, kami mengadakan lomba membaca. Kemudian yang kedua isi surat. Isi surat merupakan bagian inti dari surat tersebut, karena pada bagian ini terdapat maksud dan tujuan dari si pengirim atau penulis surat. Seperti yang bisa dilihat dalam contoh, yaitu oleh sebab itu, sehubungan dengan hal tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga ada penutup. Penutup merupakan penegasan, kesimpulan, harapan, atau ucapan terima kasih. Dengan demikian, penutup bisa dikatakan sebagai penanda bahwa uraian pokok yang disampaikan sudah selesai. Dalam penulisannya, penutup ditulis dengan singkat, padat, dan jelas serta tidak bertele-tele. Seperti yang bisa dilihat dalam contoh, yaitu
Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ada salam penutup. Salam penutup dicantumkan di antara paragraf akhir penutup dan tanda tangan. Bagian ini berfungsi sebagai tanda bahwa pembicaraan sudah selesai dan surat sudah siap untuk ditandatangani. Contohnya adalah hormat kami, salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama terang. Bagian ini berfungsi sebagai penanda bahwa surat tersebut sudah sah karena terdapat tanda tangan dari nama orang yang dicantumkan dalam surat tersebut. Bagian selanjutnya ada tembusan atau bisa dibilang dengan tindasan atau CC atau karbon copy. Bagian ini berfungsi sebagai atau untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui isi surat tersebut. Contohnya seperti bisa dilihat, tembusan Kepala SMA 7 Jakarta, tembusan 1, Wakil Kepsek Bidang Kesiswaan, 2, Kebak Tata Usaha. Kemudian bagian terakhir yaitu inisial. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas konsep dan ketikan yang ada dalam surat. Penulisannya yaitu pengonsep surat ditulis dengan huruf kapital dan pengetik ditulis dengan huruf kecil. Seperti yang bisa dilihat dalam contoh, RM dengan huruf kapital atau AM dengan huruf kecil. RM inisial nama pengonsep yaitu Rina Maharani dan AM inisial nama pengetik Almi Merani. Simpulan materi kami ini ialah surat. Surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan yang sesuai dengan keinginan penulis. Surat ada yang resmi dan tidak resmi. Contoh surat resmi adalah surat dinas, dan contoh surat yang tidak resmi adalah surat pribadi. Fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi, wakil penulis, alat untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta sebagai bukti tertulis. Di dalam pembuatannya, penggunaan bahasa di dalam surat harus baik, karena persepsi orang yang menerima atau membacanya akan berpengaruh kepada si pengirim surat atau penulis surat. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.